Halo, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca bersama-sama saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama saudara 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita buka Alkitab kita bersama-sama ayat 10 sampai 17. Kita baca secara bergantian, saya membaca yang genap, saudara kasih yang ganjil. Nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian, saya membaca yang genap, saudara kasih yang ganjil. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Judul perikop dalam bahasa Indonesia adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau saudara pernah mendengar bahwa yang namanya kekristenan sekarang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya pernah membaca ada sebuah tulisan yang mengatakan setiap hari orang yang bertobat di atas muka bumi ini rata-rata setiap hari sekitar 78.000 sampai 80.000 orang setiap hari yang bertobat terima Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara tidur ini malam, bangun besok pagi, maka di dunia ini saudara ada 78 sampai 80.000 orang Kristen yang baru. Di Korea setiap hari saudara itu ada 20 gereja baru berdiri, katanya demikian saudara. Boleh dikatakan kekristenan sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Di Indonesia memang belum ada satu statistik saudara yang bisa dipercaya secara objektif berapa sebenarnya pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Karena saya pernah melayani saudara di daerah pedesaan, saya pernah melayani daerah Jawa Tengah. Dan kalau jemaat yang bertobat saudara latar belakangnya dari agama yang berbeda, ketika sudah dibaptis masuk di gereja percaya Yesus menjadi orang percaya, mau ganti KTP nggak bisa saudara gitu. Itu urusannya panjang katanya. Ya sudah, yang paling penting kan namanya tercatat di sorga begitu ya, daripada dicatat di kelurahan tapi nggak tercatat di sorga gitu ya nggak. Yang paling penting namanya ada di sorga, sudahlah. Tetapi saudara, saya mau katakan pertumbuhan kekristenan begitu dahsyat, begitu luar biasa di atas muka bumi ini. Di Cina waktu Mao Zedong, tahu pernah dengar nama Mao Zedong saudara, yang jualan bapau di Ciputat, bukan saudara ya. Waktu Mao Zedong bikin revolusi kebudayaan, ditutup yang namanya gereja, orang Kristen nggak boleh beribadah dengan bebas, misionaris diusir keluar, yang namanya literatur Kristen nggak boleh dibaca dengan bebas. Orang berpikir kekristenan akan habis di Cina. Tetapi saudara, sekarang menurut statistik rata-rata yang bertobat di Cina sekitar 27.000 orang sampai 30.000 orang setiap hari. Makanya ada yang berkata malaikat yang paling sibuk itu malaikat di Cina saudara. Karena satu orang bertobat malaikat Tuhan bersorak-sorai ya enggak. Itu satu orang, gimana kalau setiap hari 27.000 orang saudara ya enggak. Berarti baru satu bertobat malaikat Tuhan bersorak-sorai, mau istirahat, bertobat lagi, gitu. Jadi malaikat yang paling sibuk itu malaikat di Cina katanya saudara ya enggak. Oh, kita harus mensyukuri saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa saudara, keberhasilan pelayanan Kristen, keberhasilan pertumbuhan rohani orang percaya bukan hanya pada waktu dia bertobat. Harus ada yang namanya pertumbuhan iman. Karena waktu kita menyelidiki saudara sejarah gereja,
Saya mau cerita, ambil satu kasus saja. Dulu saudara, ada hamba Tuhan yang bernama John Wesley. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia kalau berkhotbah saudara, bisa keliling banyak tempat dan ribuan orang diselamatkan. Temannya John Wesley ada yang bernama George Whitefield. George Whitefield juga saudara seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Kalau dua orang ini saudara diundang di sini, berdirinya nggak bisa seperti saya begini. Berdirinya pasti begini saudara. Saudara-saudara sekalian, haleluya, puji Tuhan. Bilang nggak? Kenapa dia begini-begini saudara? Karena dulu kendaraannya naik kuda. Sedangkan mereka saudara ribuan mil kemana-mana naik kuda. Jadi mungkin saja dia diundang di sini di Pondok Indah. Mungkin dia habis dari Bogor, memberitakan Injil di Bogor, naik kuda datang ke Pondok Indah. Jadi suasana dari kuda masih terasa saudara ya. Itu yang namanya John Wesley dan George Whitefield. Tapi yang menarik begini saudara, dua orang hamba Tuhan ini dipakai Tuhan memenangkan ribuan orang. Tetapi warisannya, pelayanannya George Whitefield sampai hari ini nggak ada. Kalau John Wesley masih ada. John Wesley dikenal sebagai penggerak gerakan kekudusan. Warisannya saudara gereja Pantekosta, itu akarnya dari John Wesley. Gereja Wesleyan, gereja Metodis, itu dari John Wesley. Tapi George Whitefield nggak ada saudara. Kenapa George Whitefield yang menangkan banyak jiwa, ribuan orang bertobat dari pelayanannya, kok sampai hari ini nggak ada warisannya? Selidik punya selidik, perbedaannya begini saudara. Kalau George Whitefield khotbah banyak yang bertobat, terima Yesus, dibaptis, ditinggal sama George Whitefield, nggak ada follow up. Kalau John Wesley lain, orang bertobat, terima Yesus, dibaptis, dimasukkan dalam kelas-kelas. Makanya gerejanya disebut gereja Metodis dari kata method, metode. Jadi yang bertobat dimuridkan, dimasukkan dalam kelas-kelas pembinaan. Sehingga hasil pelayanannya John Wesley sampai hari ini masih ada, masih langgeng warisannya. Kita bersyukur banyak orang yang bertobat dibaptis saudara. Tapi pertanyaannya, bertumbuh apa enggak? Kalau malam hari saudara berkata, Pak saya sudah dibaptis Pak, saya sudah bertobat terima Tuhan Yesus, saya sudah jadi anggota gereja. Nama saya sekarang ada nama baptisnya, Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes atau Yohana atau Hana atau Esther. Ya, asal jangan Judas saja saudara ya. Karena orang nggak mau katanya nama baptisnya Judas. Boleh, silakan, puji Tuhan, saya senang. Tapi pertanyaannya saudara, kita bertumbuh apa enggak? Ini pertanyaannya. Malam hari ini saudara ada 3 rahasia supaya iman kita bertumbuh dengan benar. Yang pertama kita baca ayat yang ke-10, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Yang pertama, orang bisa bertumbuh, dia bisa bertumbuh dengan benar kalau dalam hidupnya ada yang namanya keteladanan. Bahasa kerennya tuh role model. Orang bisa bertumbuh kalau ada yang namanya keteladanan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa yang namanya Timotius telah mengikuti ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunan imannya. Dengan kata lain saudara, Rasul Paulus yakin Timotius bertumbuh karena kenapa? Karena Rasul Paulus menjadi teladan buat yang namanya Timotius. Saudara-saudara, ini unsur yang sangat penting dalam iman Kristen yang sekarang saya katakan sudah mulai diabaikan di dalam gereja. Karena orang bertumbuh saudara karena dia punya teladan dalam hidup. Saya membaca dalam Alkitab saudara, orang-orang percaya, tokoh-tokoh iman, mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya imannya bertumbuh, tapi mereka mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena dalam hidupnya mereka punya teladan. Dan keteladanan itu dimulai dari mana saudara? Dari keluarga. Mari kita baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Mari kita baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Keteladanan orang percaya dimulai dari mana saudara? Dari keluarga. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, mari kita baca. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang
pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius bertumbuh saudara rupanya, karena dalam keluarga dia punya nenek dan punya ibu yang jadi teladan rohani buat dia. Ini catatan besar buat kita orang tua semua yang hadir pada malam hari ini. Saudara semua harus menjadi teladan rohani buat anak-anak kita. Menurut sebuah survei, menurut sebuah riset, impact rohani, pengaruh rohani terbesar itu bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah pelajaran agama Kristen, bukan. Makanya saya nggak khawatir saudara, mau rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang sudah disahkan, yang mengatakan ada intervensi buat sekolah-sekolah Kristen katanya. Saya sih nggak khawatir, saya nggak pusingin itu saudara. Karena menurut riset 92 sampai 93% pengaruh rohani buat anak itu berasal dari mana? Dari orang tua. Makanya di sini saudara dikatakan, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa yang namanya Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Perhatikan dalam ayat yang kelima. Bahasa Inggrisnya dipakai istilah genuine faith, iman yang asli, iman yang sejati. Iman yang asli, iman yang sejati itu dimulai di mana? Di keluarga. Makanya kalau saya memperhatikan, banyak anak-anak bertumbuh tidak menjadi anak yang normal. Ketika dia dewasa menjadi orang yang mengerikan. Contohnya ada orang yang bernama Adolf Hitler. Pernah dengar nama ini saudara? Saudara tahu yang namanya Hitler, apa yang dia lakukan saudara? Hitler adalah orang yang dianggap sampai hari ini orang yang paling kejam di dunia yang pernah hidup, salah satunya katanya. Karena dia membunuh jutaan orang Yahudi. Dia benci luar biasa sama orang Yahudi. Dia orang yang kejam, mau menguasai seluruh Eropa. Sampai orang pikir jangan-jangan Hitler ini terganggu jiwanya. Jangan-jangan dia gila. Orang Jakarta berkata gokil. Gitu ya. Sudah tahu, Hitler tuh menjadi orang yang seperti itu kejam. Karena kenapa? Di keluarga bapaknya itu kejam sama dia. Waktu Hitler bertumbuh, ini Hitler tiap hari dipukulin sama bapaknya. Dan kalau Hitler nangis, bapaknya bilang, kamu nih laki-laki apa perempuan? Digebukin lagi saudara. Sampai suatu kali yang namanya Hitler berkata, saya nggak nangis lagi jadi saya kuat. Akibatnya apa saudara? Dia tumbuh dalam kebencian. Kalau dalam keluarga orang tua tidak pernah menjadi teladan buat anak, tidak pernah mentransfer iman yang sejati, jangan kaget kalau anak kita saudara bisa nyeleweng dari imannya. Saya membawa di sini saudara ada sebuah majalah Tempo. Ini majalah Tempo bulan apa nih? Bulan Oktober ya, bulan lalu. Saya waktu ke Surabaya, saya beli ini majalah saudara untuk baca di pesawat. Waktu saya baca saudara majalah Tempo, ada sebuah cerita ya, mengungkap kebengisan penculik 10 anak. Di sini diceritakan saudara ada seorang penjahat yang namanya Tony Buntung. Ini betul-betul buntung tangannya saudara. Ya, dia dianggap ini penjahat yang dibilang gila. Karena kenapa? Dia menculik 10 anak untuk dapat duit. Yang diculik bukan anak orang kaya. Ya, pokoknya diculik cari tebusan. Tapi menurut saya yang lebih gila lagi, ya selain dia ini kalau saudara lihat fotonya, ini tangannya betul-betul buntung karena dia berantem saudara, sampai tangannya putus. Ya, udah tangannya putus, nggak bertobat juga saudara. Jadi penjahat karena dia tahu tangannya udah putus. Wah, cara yang paling gampang dapat duit gimana? Karena sering nonton film kriminal. Waduh, dapat duit gampang nih, enak nih, nyulik katanya. Ya enggak. Tapi yang lebih kejam lagi saudara katanya, sampai si Anton Medan, mantan preman komentarin, ini orang benar-benar gila. Karena kenapa? Dia libatkan istrinya dalam tindak kriminal. Dia libatkan 2 anaknya laki-laki saudara untuk ikut dalam aksi penculikan. Dan dia libatkan mantunya juga. Jadi penjahat satu keluarga nih saudara. Ya enggak. Jadi ini adalah sebuah contoh yang nyata. Kalau dalam keluarga orang tua nggak jadi teladan, orang tua bisa mentransfer sesuatu yang jelek buat anak. Ini terjadi. Tantangan buat kita semua orang tua. Kita harus bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Amin. Jangan kaget kalau anak kita nggak mau ke gereja. Karena kenapa? Dilihat papa mamanya juga nggak rajin ke gereja. Saya dulu waktu jadi guru besar sekolah minggu. Maksudnya kakinya besar, perut besar dan kepala besar. Saya kaget pernah ada anak sekolah minggu bilang begini sama saya, Om,
Nih ada kolekte om, loh ini kolekte siapa? Kolekte papa. Loh kenapa papa? Papa nggak ke gereja tapi nitip kolekte gitu ya enggak. Ini penyesatan kecil-kecilan saudara ya enggak. Ini penyesatan gitu ya enggak. Saya bilang begini nak, ya simpen aja nanti saya ketemu papa ya enggak. Saya ngomong sama orang tuanya, wah ini teladan yang buruk. Cara belajar yang paling efektif dalam iman kita adalah melalui keteladanan. Dia lihat, ini tantangan buat kita semua orang tua, harus punya pemahaman rohani, pengetahuan firman Tuhan yang mantap. Amin. Jangan sampai anaknya tanya sama mamanya, ma, ini ada tugas dari sekolah ma, pelajaran agama. Yang berjumpa Yesus waktu Yesus bangkit, Maria yang mana ya ma? Maria Magdalena atau Maria ibunya Yesus? Ibunya bengong. Nah begini nak, mama nggak tahu persis mana yang Maria Magdalena, Maria ibunya Yesus. Yang mama tahu Maria Celeste, Maria Mercedes, dan Maria Cinta yang Hilang. Itu mama yang tahu katanya ya enggak. Mamanya lebih tahu telenovela daripada firman Tuhan ya enggak. Teladan rohani dimulai dari keluarga. Teladan rohani juga didapatkan di dalam kumpulan orang percaya. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Mari kita baca 2 Timotius 1 saudara. Ayat yang kedua. Kita baca saudara. 2 Timotius 1 ayat yang kedua. 2 Timotius 1 ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pengertian anakku yang kekasih, ini bukan pengertian anak jasmani, tetapi Rasul Paulus saudara menjadikan Timotius anak rohaninya. Dan ini yang saya temukan dalam Alkitab. Dalam Alkitab semua orang bertumbuh pasti punya mentor rohani, pasti punya bapak rohani, pasti punya teladan rohani, punya orang yang membimbing khusus saudara. Ini yang sekarang saya katakan sudah mulai hilang dalam gereja. Seharusnya orang-orang yang bertobat baru percaya dalam Tuhan, mereka harus punya pembimbing rohani, punya teladan rohani yang secara khusus mereka miliki. Karena saya baca dalam Alkitab ada yang namanya Musa dengan Yosua. Mari kita lihat saudara dalam kitab Keluaran 33 ayat 11. Dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-11, ini contohnya saja kita lihat saudara. Salah satu contoh dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran, mari kita buka dalam Perjanjian Lama. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11, mari kita baca. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, perhatikan saudara, abdinya. Siapa saudara? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Mari kita baca saudara, Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-27. Perhatikan tadi dikatakan abdinya, abdinya Musa. Sekarang kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-27. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bilangan 27 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Perhatikan, semula Yosua jadi abdinya Musa, menjadi hambanya Musa. Tapi di sini saudara, ketika Yosua harus menggantikan Musa, ada otoritas yang Tuhan katakan harus diberikan kepada Yosua. Dengan kata lain saudara, Yosua bisa menjadi pemimpin karena Yosua punya yang namanya pembina rohani, si Musa itu. Ini yang harus dicatat dalam Alkitab. Dicatat baik-baik saudara, bahwa yang namanya orang bertumbuh karena dia punya mentor rohani. Tapi perhatikan, kita baca dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, mari kita lihat kitab Hakim-Hakim saudara. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6.
Mari kita melihat saudara, orang Israel, judul perikopnya saja, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6, judul perikopnya, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Saudara-saudara, kita nggak punya waktu untuk menyelidiki seluruh kitab Hakim-Hakim. Tapi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim seluruhnya, seluruh pasal, saudara akan menemukan kitab Hakim-Hakim. Orang Israel saudara jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Rohani mereka saudara naik turun. Hari ini mereka saudara menyembah Tuhan. Besok mereka berbuat jahat. Mereka dijajah lagi. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim. Mereka dibebaskan. Mereka berbuat jahat lagi. Mereka dijajah lagi. Dikuasai oleh bangsa kafir. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka dikirim hakim. Dibebaskan lagi. Di dalam kitab Hakim-Hakim kurang lebih mereka 6 kali jatuh bangun. Rohaninya saudara naik turun. Rohaninya haleluya, halelupa, haleluya, halilintar, haleluya, hula-hula. Begitu kira-kira. Hari ini rohani, besok rohana. Hari ini amin, besok aman. Begitu kira-kira. Naik turun. Orang Kristen kalau rohaninya naik turun perlu dipertanyakan saudara. Kenapa? Karena dalam Roma 12 ayat yang kedua, 2 Korintus 3:18, kita harus dirubah. Dirubah kata Yunani itu metamorphoiste. Metamorphoiste itu artinya perubahan yang semakin indah. Jadi kalau kita mengukur grafik rohani kita nih saudara, ini akhir ini dikit lagi kan akhir tahun 2003 ya. Ini kita udah masuk bulan November. Desember saudara mesti evaluasi rohani saudara. Ini sepanjang tahun rohani saya bertumbuh enggak? Sebab banyak orang cuma evaluasi, ini tahun puji Tuhan, ya enggak, tahun lalu ngontrak sekarang punya rumah, puji Tuhan gitu ya enggak. Tahun lalu satpam sekarang manajer, puji Tuhan gitu ya enggak. Jangan cuma dievaluasi itunya doang, ya enggak. Kalau ibu-ibu ada puji Tuhan ya enggak. Awal tahun 60, sekarang 50 gitu ya enggak. Ada kemajuan dalam dietnya. Bukan hanya soal itu yang dievaluasi. Kita mesti ukur rohani kita bertumbuh enggak. Amin. Ya. Awal tahun kita nggak suka baca Alkitab, akhir tahun kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan, Firman Tuhan kita renungkan siang dan malam. Awal tahun kita sering sakit hati, simpan kepahitan, akhir tahun hati kita udah bisa mengampuni nggak? Mesti dilihat ukuran pertumbuhan rohani kita ada nggak? Kalau rohani yang naik turun, saudara, itu bukan iman, itu yoyo. Pernah main yoyo? Ya nggak? Itu yoyo yang naik turun, saudara. Nggak ada. Rohani kita mesti naik. Kenapa dalam kitab Hakim-Hakim rohani mereka naik turun? Mari kita baca saudara. Hakim-Hakim pasal terakhir, ayat yang terakhir. Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Hakim-Hakim pasal yang ke-21, ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Ini dia masalahnya saudara. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada apa saudara? Tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang apa saudara? Berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Waktu kami mempelajari secara khusus yang namanya pemuridan, kita belajar kenapa dalam kitab Hakim-Hakim mereka rohaninya berantakan. Naik turun, jatuh bangun dalam dosa penyembahan berhala. Karena begini saudara. Waktu Musa memuridkan Yosua membagi tanah Kanaan berdasarkan suku-suku yang ada, tapi Yosua tidak punya murid khusus, saudara. Jadi boleh dikatakan pada waktu itu orang Israel nggak punya pemimpin, nggak ada orang-orang hasil pemuridan Yosua yang bisa memimpin dengan baik orang Israel. Makanya dikatakan di sini tidak ada raja, tidak ada yang memimpin. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah. Kalau orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, ini namanya kacau beliau, saudara. Bahasa Jermannya itu sakarepnya dewe, saudara, yang semau gue. Waduh, ini namanya berantakan, situasi yang chaos, kacau balau. Kenapa saudara? Karena Yosua tidak memuridkan secara khusus orang lain, sehingga keadaan orang Israel kacau balau. Di gereja kalau kita nggak ada pemuritan, saudara nggak punya teladan rohani dalam hidup saudara, gereja akan berantakan. Kita kalau jadi pemimpin di gereja, kita harus jadi teladan. Kita harus jadi contoh yang baik.
Amin. Dulu saya ingat, sampai sekarang saya masih ketemukan gereja-gereja yang seperti itu. Dulu orang kebaktian, setahu saya saudara, waktu saya mulai bertumbuh secara rohani, hampir nggak ada orang yang terlambat datang kebaktian loh. Iya, saya nggak ngomong saudara kebaktian tengah minggu, ya, kebaktian hari Minggu. Hari Minggu kan nggak macet, betul nggak? Ya, tapi di gereja Jakarta kalau saya lihat saudara, jemaat yang terlambat tuh bisa sampai separuh. Ya, jadi kadang-kadang mau mulai kebaktian nengok dulu. Ntar dulu ya gitu ya. Mungkin lagi sikat gigi jemaatnya gitu ya. Kalau dulu nggak ada. Kenapa? Saya ingat begini. Saya pernah pelayanan di gereja Pantai Kosa jam 6. Saya datang setengah 6. Setengah 6 jemaat separuh udah hadir. Karena kenapa? Karena pengurus gereja, majelis, gembala sidang lagi berlutut, lagi berdoa, lagi penyembahan. Haleluya. Haleluya, lagi penyembahan. Kalau sekarang jemaat suka bilang, Pak, pendeta sekarang kayak malaikat ya Pak. Lain pendetanya pendeta, malaikat. Kenapa saya tanya begitu sama jemaat? Enggak Pak, di kemarin hari Minggu kebaktian di gereja, kita udah nyanyi 1 jam Pak, pendetanya belum kelihatan Pak. Ya, jadi kita udah capek nyanyi, ini pendetanya mana? Belum nongol ya. Tahu-tahu worship leader, pemimpin pujian berkata, mari saudara kita berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Pada waktu kami menyembah Tuhan tutup mata. Tiba-tiba suara pendetanya kedengaran berdoa untuk firman Tuhan. Wih, pendetanya udah nongol gitu ya. Pendeta khotbahnya bagus. Ini pendeta yang sering diundang di mana-mana. Pendeta yang laris boleh dikatakan pengkhotbah terkenal. Khotbah, mantap khotbahnya. Kami semua diberkati. Saya khotbah. Kami diajak berdiri semua, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tutup mata. Dan pendetanya hilang katanya ya enggak. Jadi kayak malaikat Pak. Datangnya nggak ketahuan, pulangnya nggak ketahuan katanya gitu ya enggak. Itu kan malaikat Pak. Saya langsung bilang nyindir nih ya gitu. Jadi saya berusaha saudara, kalau saya dengar begitu saya mesti teladan ya enggak. Datang lebih awal, kalau perlu atur kursi sekalian begitu ya. Saudara harus punya teladan dalam hidup. Amin. Kalau istri baru bertobat, suami harus jadi teladan. Amin. Ya. Kalau ada anak yang baru bertobat di rumah, orang tua harus jadi teladan. Kalau teman baik kita baru dibaptis, saudara harus bertanggung jawab, jadi teladan rohani buat dia. Karena orang bertumbuh karena keteladanan. Yang kedua, kita kembali 2 Timotius 3 ayat yang ke 11 dan ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Cara yang kedua bagaimana kita bisa bertumbuh dengan benar. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12 kita baca bersama. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hal yang kedua adalah penderitaan. Mungkin saudara kaget, Pak, bukankah kita ini semua pengen hidup selamat, aman dan terkendali? Betul. Setahu saya nggak ada orang yang mau menderita, betul nggak saudara? Ya, nggak ada orang yang minta didoain begini sama saya, Pak, tolong doain Pak, supaya suami saya di PHK Pak. Nggak ada, ya nggak. Saya khotbah di kantor-kantor tiap Jumat siang saudara, selalu di pokok doanya doakan supaya perusahaan ini diberkati, gitu. Nggak ada, tolong doakan supaya perusahaan ini bangkrut, krut. Nggak ada, ya nggak ada saudara. Ya, saya pernah lewat di sebuah toko, ternyata tokonya orang Kristen, kenal saya. Pak Mos mampir dong, iya gitu. Ayo Pak, nih oleh-oleh. Sebelum saya keluar dari tokonya, Pak tolong doain dong Pak, biar laris, gitu ya nggak ada. Pak tolong doain Pak, biar dijarah, nggak ada gitu ya. Kalau dia minta doa gitu, saya pikir koslet otaknya, gitu ya nggak ada anak muda yang berkata, Pak Amos tolong transfer dong Pak. Ya, roh madesu, tahu nggak madesu? Masa depan suram, nggak ada ya nggak. Gitu. Dan juga saya berkata nggak ada roh madesu dalam diri saya gitu ya nggak. Yang ada madece, masa depan cerah. Haleluya. Nggak ada yang boleh berkata, Pak tolong doain Pak supaya saya berat jodoh, nggak ada ya gitu. Ya. Ibu-ibu aja yang lagi hamil, Pak Mos tolong doain dong Pak. Ya, pernah ada ibu-ibu kandungannya sungsang. Pak mesti sesar nih Pak, tolong doain. Ya, ini habis kebaktian jadi mesti cepet-cepet. Saya doain aja ya Bu ya. Mana suaminya? Suami tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan kau campur tangan. Berikutnya udah berapa bulan saya lupa.
dia tenteng bayinya. Pak Amos, ini dia yang Pak yang didoain. Gimana lahirnya? Normal Pak. Abis itu pangin tangan Pak, ngegeser tuh bayinya Pak. Waduh. Saya ulang, berarti suara saya kekencengan sehingga bayinya kaget dengan geser gitu ya. Haleluya ya. Gitu ya. Semuanya pengen sesuatu yang indah, normal, diberkati, lancar usaha, sehat badan, keadaan ibadah aman, gereja nggak dihancurin. Tapi kadang-kadang iman kita bertumbuh saudara di dalam penderitaan. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang 1b dan ayat yang ke-4. Mari kita baca dua ayat ini saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b dan ayat yang ke-4. Kisah Rasul 8 ayat 1b dan ayat yang ke-4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mari kita baca ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara, Yesus memberikan amanat agung dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tapi rupanya pada waktu itu gereja di Yerusalem sudah bertumbuh, sudah stabil, sudah oke, sudah nyaman, sudah comfortable. Mereka lupa dengan visi yang Tuhan berikan buat mereka. Jadi kadang-kadang saudara, kalau gereja udah merasa aman, tidak mau lagi memberitakan Injil, Tuhan izinkan ada yang namanya aniaya, seperti gereja Yerusalem. Dan pada waktu mereka mengalami penganiayaan, ayat yang ke-4 kita lihat saudara. Mereka yang tersebar itu gara-gara apa saudara? Gara-gara aniaya, betul nggak? Ini tersebar bukan karena sukarela nih, bukan. Mereka tersebar karena aniaya. Menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Memberitakan Injil. Gereja jadi bertumbuh saudara. Karena yang namanya aniaya. Tadi saya sebut Korea bertumbuh gereja dengan luar biasa. Padahal tahun 1887 itu baru pertama kali Korea mendengar Injil. Tapi sekarang 50% lebih katanya penduduk Korea Selatan itu Kristen. Bayangkan saudara. Baru tahun 1887 pertama kali Injil diberitakan di sana. Sekarang 50% lebih Korea orang Kristen. Makanya kemarin waktu Piala Dunia, saudara jangan kaget. Siapa yang hobinya nonton sepak bola, saudara pasti tahu. Ya enggak? Waktu Piala Dunia kemarin saudara, saya kaget waktu nonton Korea main. Bukan aja dia main saudara, bola kemanapun dikejar. Ya enggak? Tetapi waktu pemain Korea main saudara, itu penontonnya nyanyi. Dan waktu mereka nyanyi lagu rohani, lagunya begini bahasa Indonesianya, kesukaan yang ceria, begitu lagunya. Wih, waktu saya dengar, saya ikut berdiri saudara. Wah, saya pegang Korea, saya dukung Korea saudara. Ya enggak? Nah, saya lupakan Brasil untuk sementara ya enggak? Gitu. Karena kenapa? Pemain Korea rata-rata anak Tuhan. Makanya kalau pemain Korea ngegolin langsung berlutut kan berdoa. Gitu. Rata-rata pemain Kristen semuanya saudara, anak-anak Tuhan. Padahal Korea saudara baru dengar Injil 1887. Kenapa mereka bertumbuh luar biasa? Kita nih udah dengar Injil 3,5 abad. Ya enggak? Udah zaman tempo dole. Tempo dole gitu ya enggak? Udah zaman baheula gitu ya enggak? Kenapa? Karena Korea bertumbuh di tengah-tengah penderitaan. Ya, saya pernah belajar kuliah khusus pertumbuhan gereja Korea 1 semester. Kita mempelajari 30 sebab gereja Korea bertumbuh. Salah satunya adalah penderitaan aniaya. Jadi andai kata jikalau umpama misalnya, apa saudara? Andai kata jikalau umpama, misalnya ya. Ini pemilu tahun depan nih, ya pemilu tahun depan. Ini kan lagi rame nih ya, ya. Tahu-tahu kepilih saudara, ya wakil rakyat presiden yang nggak suka sama orang Kristen, gampang. Gimana caranya supaya orang Kristen susah? Ya, bikin aja peraturan yang namanya ibadah harus di gedung yang IMB-nya untuk ibadah. Ya nggak? Udah kita ini nggak bisa begini saudara, karena ini IMB-nya untuk sekolahan bukan untuk ibadah. 90% gereja di Jakarta wilayah Jabotabek sudah disurvei. Itu gedung gerejanya, tempat ibadahnya, rukonya, rumah ini pakai IMB-nya bukan untuk tempat ibadah. Bukan, gampang kok. Bikin peraturan begitu selesai. Dan sekarang kalau saudara membaca majalah-majalah, contohnya ini majalah Gatra yang terbaru saudara.
Ya, ini saya jualan majalah apa enggak sebenarnya ini malam ya enggak? 1003 ya gitu ya. Ini majalah Gatra yang paling baru saudara. Ya, 8 November 2003. Judulnya besar, heboh dakwah lewat sihir. Wih, apa nih? Ya, ini bukan heboh lagi. Kalau kita bacanya heboh gitu ya. Itu hebohnya susah ya. Puluhan mahasiswa Andalas. Ini di Padang, Sumatera Barat. Tiba-tiba kesurupan, mereka merasa dibujuk ganti agama. Nggak dibilang kan agamanya apa. Ternyata mereka, ini bukan 1-2 orang, 50 kurang lebih. Mahasiswa Andalas kesurupan. Dan nyebutnya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Geger nggak saudara? Heboh. Heboh. Ini nasionalis saudara, diekspos nih. Ya. Mungkin kalau saudara baca, wah luar biasa pekerjaan Tuhan terjadi. Saya melihatnya begini saudara. Saya melihatnya dari kacamata lain. Gerakan pelayanan Kristen penginjilan sudah disorot khusus. Ini Gatra sebelumnya ada judul penginjil yang radikal. Iya. Saya clipping semua saudara. Gitu. Jadi kelihatannya sorotan terhadap pelayanan Kristen itu semakin serius. Sudah ada riset-riset khusus, nyusup-nyusup ke gereja-gereja, udah ada. Sering persoalan doa. Saya ada satu buku, saya nggak bawa saudara. Saya beli di airport Surabaya. Itu satu buku khusus, cuma meriset gerakan kekristenan saudara. Jadi andai kata jikalau umpama misalnya kita dapat tekanan saudara, percayalah kekristenan tidak akan bubar ya. Karena semakin dibabat semakin merambat. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga terakhir, mari kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-15-16. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, mari kita baca. Cara yang ketiga supaya iman kita bertumbuh. Yang pertama keteladanan, yang kedua penderitaan, dan yang ketiga 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh. Amin. Firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan, itu ayat 15. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Saudara yang baru dibaptis nggak boleh berhenti sampai di situ saja. Saudara yang sudah jadi anggota gereja, sudah bergereja, sudah punya keanggotaan gereja, jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus bertumbuh. Caranya bagaimana? Saudara harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab yang kita punya ini bukan sembarang buku. Ini bukan sembarang kitab. Ini adalah ilham dari Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan. Mestinya terjemahannya nggak pakai yang. Karena bahasa Yunaninya phasa grapha theopneustos. Phasa itu artinya all, grapha itu tulisan. Theopneustos dihembuskan oleh dari Allah. Mestinya terjemahannya begini. Semua tulisan dihembuskan oleh dari Allah. Jadi firman Tuhan yang kita punya ini saudara, bukan sembarang buku, tapi dihembuskan oleh Allah. Amin. Memang manusia yang dipakai Tuhan. Ada Matius yang menulis Injilnya, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Memang saya nggak pernah berkata Alkitab jatuh dari langit, gedebuk niban kepalanya Musa, blak. Alkitab kemana aja ente? Nggak pernah begitu saya bilang. Tuhan memakai Nabi Musa untuk menulis Pentateuch. Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tuhan memakai Yesaya untuk menyampaikan nubuatan firman Tuhan. Tetapi semua penulis Alkitab yang jumlahnya 40 saudara, itu kurang lebih, ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun Alkitab ini ditulis. Itu diilhamkan oleh Roh Kudus dari Allah. Amin. Sekali-sekali kita nanti ceramah saudara tentang keajaiban Alkitab. Memang ada banyak orang yang udah gak percaya Alkitab seperti di Eropa. Gak apa-apa saudara.
Tapi justru pada waktu mereka nggak percaya Alkitab, lihat sekarang di Belanda, saudara, orang homoseks bisa diberkati di gereja. Kan biasa diberkati Tono dan Tini, ini Tono dan Bejo, dua-duanya kumisnya menconcong. Di gereja, saudara. Ini saya ngomong diberkati di gereja, gitu. Kenapa? Karena mereka nggak hidup dalam kebenaran lagi. Gereja menjadi sebuah institusi kerohanian yang mati, nggak ada roh Allah yang ada di dalamnya. Kita bertumbuh harus dalam firman Tuhan. Amin. Saya mau sebuah buku, saudara. Ya, ini malam jualan buku dan majalah, ya. Gitu. Kalau majalah 1.003, kalau buku 1.002 gitu ya. Berjudul Bagaimana Jika Alkitab Tidak Pernah Ditulis. Ini sebuah buku yang menceritakan, saudara, peranan pengaruh Alkitab buat kehidupan di dunia. Ya, saudara tahu Amerika punya undang-undang dasar itu ditulis karena Alkitab. Waktu founding fathers, pendiri bapak-bapak pendiri Amerika Serikat menulis undang-undang dasar mereka, mereka hanya memakai Alkitab sebagai dasar untuk menulis undang-undang dasar mereka. Itu tercatat dalam sejarah berdirinya Amerika. Makanya sekarang Indonesia mau merubah undang-undang dasar kita yang namanya UUD 45, mau diamandemen. Kalau saya berjumpa dengan Profesor Dr. Amin Rais, saya akan bilang, Pak, Bapak kan tamat dari Amerika, doktornya Bapak kan dari Amerika, Bapak pasti tahu sejarahnya Amerika, bagaimana mereka memiliki undang-undang yang dianggap paling demokratis di dunia. Saya mau titipin Alkitab saya untuk Bapak supaya mengamandemen UUD 45. Setuju, saudara? Yang setuju angkat tangan. Ya enggak. Besok kita bawa Alkitab kita ke gedung DPR MPR, saudara. Haleluya. Orang bertumbuh karena kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dua orang profesor, saya temukan bahan ini di internet. Profesor Leven dan Larsen meriset 500 orang yang suka baca Alkitab. 500 orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 500 orang di riset. Ini bukan orang Kristen yang kalau hari Minggu baru cari Alkitab. Dia enggak. Dia tanya sama istrinya, Ma, Alkitabku di mana ya, Ma? Loh, Bapak kok lupa? Kan minggu lalu Papa punya kursi patah. Kan diganjil sama Alkitabnya Papa. Gitu ya enggak. Yang begini enggak masuk risetnya, saudara. Enggak masuk dalam riset. Ya enggak. Enggak dimasuk yang ditanyain orang nih. Dua orang ini tanya 500 orang yang suka baca Alkitab. Dan hasilnya apa? Ternyata orang yang suka baca Alkitab, tekanan darahnya lebih rendah. Weh. Saudara yang suka marah-marah itu berarti darah tinggi. Ya enggak? Sehingga anak saudara punya lagu, ku takut papaku marah gitu ya, ku takut mamaku marah gitu ya enggak? Itu berarti papa mamanya kurang baca Alkitab. Ya enggak? Saudara yang marah-marah terus pasti kurang suka baca Alkitab. Karena orang yang baca Alkitab tekanan darahnya normal. Haleluya. Yang kedua, tingkat depresinya lebih rendah. Masalah boleh datang, tekanan boleh datang, tapi firman Tuhan memberikan dia kekuatan. Amin. Yang ketiga, lebih sedikit menderita penyakit jantung. Wah, lebih sehat jantungnya. Puji Tuhan. Yang keempat, jarang kecanduan obat atau alkohol. Orang tuh kena alkohol, kena narkoba, kenapa? Karena dia nggak punya pegangan dalam hidup. Betul nggak, saudara? Ya, orang tuh kena narkoba. Saya ulang-ulang kali ketemu saudara orang yang seperti ini. Itu karena dia mau hidup dalam dunia fantasi. Bayangkan dunia fantasi yang besar di Ancol mau dipindahin dalam hidupnya, ya enggak? Itu bahasa Arabnya mustahil, saudara, mustahil, ya. Bahasa Jepangnya takada itu. Yang kelima, orang yang suka baca Alkitab jarang terjadi perceraian dalam rumah tangga. Rumah tangganya lebih harmonis, suami istri yang suka baca Alkitab. Kenapa pada waktu kita menikah, diberkati di gereja, kita dikasih Alkitab? Kenapa pada waktu diberkati, setelah itu majelis akan menyerahkan Alkitab buat kita? Kenapa? Supaya kita jualan Bukan. Bukan supaya saudara jualan Alkitab. Itu sebagai simbol, sebagai lambang bahwa rumah tangga orang Kristen dibangun berdasarkan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, harus ada mesbah keluarga. Bacalah Alkitab bersama, seringlah sharing suami istri firman Tuhan. Yang keenam, tubuhnya lebih sehat. Yang ketujuh, di tempat kerja lebih produktif. Makanya gak heran saudara, sekarang hampir semua kantor ada kebaktian persekutuan doa.
Saya pernah tanya sama pimpinan, itu sampai ada pimpinan di kantor khusus 2 jam dikasih buat kebaktian. Saya tanya kenapa Pak? Dia bilang begini, karyawan saya yang suka ikut kebaktian lebih bagus kerjanya, lebih ngerti submission, penundukan diri, lebih jujur, lebih bagus dalam bekerja. Berarti apa saudara? Orang yang suka baca Alkitab lebih produktif. Amin. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen, bukan hanya sudah bertobat, bukan hanya sudah percaya Yesus, tapi bertumbuh dalam Tuhan. Mau saudara? Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa supaya setiap kami yang malam hari ini hadir, kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kalau malam hari ini ada di antara kami Tuhan yang hidup rohaninya tidak bertumbuh, karena ada banyak ikatan-ikatan dosa, mungkin juga ikatan kuasa gelapan. Hamba berdoa Bapak supaya pada malam hari ini kami dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan, supaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini, yang masih terikat dengan segala macam ikatan, baik perkara-perkara kedagingan maupun perkara-perkara duniawi, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan kami kemerdekaan. Malam hari ini kalau ada di antara kami yang datang dengan masalah pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, ada di antara kami Tuhan yang belum dapat pekerjaan, Bapa ajar kami supaya kami memiliki iman kepada Engkau Tuhan. Ajar kami di tengah kesulitan, iman kami bergantung kepada Engkau. Seringkali kami tahu Tuhan, Engkau mengizinkan ada kesulitan, tantangan, himpitan, persoalan dalam hidup, supaya iman kami semakin bertumbuh. Hamba berdoa supaya yang hadir pada malam hari ini, karena masalah pergumulan yang kami hadapi, kami tidak menjadi tawar hati, tapi kami semakin berakar, semakin kuat dalam Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus pada malam hari ini, buat suami istri yang hadir, biarlah kami menjadi teladan buat anak-anak kami. Ampuni kami orang tua, seringkali kami tidak menjadi teladan rohani buat anak-anak kami. Kami berdoa Bapak, kalau dalam kehidupan kami sebagai sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, tidak membangun mesbah keluarga, biarlah malam hari ini kami membangun komitmen kepada Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan rohani, mesbah keluarga dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa buat suami istri yang malam hari ini hadir, mungkin ada masalah pergumulan antara hubungan suami istri. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat kami yang sakit pada malam hari ini. Bapak, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan di dalam nama Yesus kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara, terima kasih.